Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Prodi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan Q dan EQ dengan mata kuliah, struktur data dan algoritma, dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Taufik Sumani. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habis Kamil, dengan NIM 256151051. Perkenalkan, saya Gakuli Dr. Suara dengan NIM 256151034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Badari dengan NIM 2515041. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Tulis Syamil Isbadillah dengan NIM 256151053. Pembahasan tugas struktur data dan algoritma yang pertama akan dibawakan oleh saya dan Hisham. Saya akan membahas tentang Q dan DQ dan simulasi sistem antrean restoran digital dengan struktur data Q dengan fokus utama kami Vivo. Pada Q ada dua sistem yang berjalan, yaitu pertama Vivo dan juga Vivo. Vivo adalah first in first out, atau barang yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu, atau bisa juga disebutkan barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Dengan Vivo adalah last in first out, atau barang yang terakhir kali masuk akan jadi barang yang pertama kali keluar. Fokus utama kami pada studi kasus kami sistem antrean restoran digital dengan struktur data ini adalah Vivo, yang dimana barang yang masuk paling awal atau pertama akan keluar paling pertama juga. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya Hafiz. Apa itu Q? Q, atau yang biasa dibaca huruf Q, artinya antrian atau antri. Sama halnya seperti menunggu sebuah matchmaking Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire, atau game-game yang lain. Q sendiri menggunakan struktur data linear dengan prinsip pivot, first in dan first out, memastikan elemen yang pertama kali ditambahkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan atau diproses. Berikutnya ada contoh penerapan Q. Yang pertama ada sistem antrian kasir, yang kedua ada pencetakan dokumen atau printer Q, yang ketiga buffer streaming video YouTube, dan masih banyak hal yang lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti menunggu matchmaking game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dikta. Yang pertama, apa itu DQ? DQ adalah singkatan dari double-ended queue, yaitu operasi penghapusan atau pengambilan elemen dari suatu bagian depan atau front sebuah antrian atau queue yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, yang dimana elemen yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar juga. Berikut ini adalah contoh penerapan DQ dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada antrian restoran, yang kedua customer service, yang ketiga Ando atau Rido dalam sebuah aplikasi. Nah, latar belakang masalah kami adalah dalam suatu sistem restoran berbasis digital, sering terjadi penumpukan pesanan saat banyak pelanggan melakukan order secara bersamaan di waktu yang berdekatan. Tanpa sistem yang terstruktur, pesanan dapat diproses tidak sesuai urutannya, tertukar, atau bahkan menyebabkan keterlambatan pelayanan. Nah, di skrip kali ini, karena itu diperlukan sebuah solusi berupa struktur data yang mampu mengatur antrean pesanan secara sistematis dan struktur, yaitu dengan menggunakan Q, antrean, atau lebih tepatnya FIFO atau first in first out. Nah, pada script code kali ini, penggunaan Q sangat relevan dan sangat cocok karena sesuai dengan kondisi nyata serta memiliki operasi yang jelas di NQ untuk menambah pesanan, DQ untuk memproses pesanan, SMT untuk mengecek apakah antriannya kosong, dan yang terakhir ada size untuk melihat jumlah pesanan. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Apis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
kode studi kasus simulasi sistem antrean restoran digital. Pertama-tama di sini kita mengimport class view dari library Python Basic, yang mana di dalam class Q ini ada beberapa operator dasar, yaitu enqueue, dequeue, isEmpty, dan size, sehingga kita tidak perlu lagi membuatnya dari nol. Kemudian ada import random, yang mana tugasnya itu untuk menghasilkan angka acak atau durasi acak. Kemudian import time itu untuk fungsi sleep agar memberikan jeda waktu antar proses. Kemudian from datetime, import datetime ini untuk mencatat jam nyata saat pesanan diproses atau diterima. Selanjutnya kita mendefinisikan kelas utama, yaitu dengan nama restoran digital. Di dalamnya terdapat dev init yang menerima parameter nama restoran, sehingga ketika kelas restoran ini dipanggil, maka dev init ini akan secara otomatis menerima parameter. Kemudian nama dari parameter nama restorannya ini disimpan ke dalam objek, yaitu save nama. Selanjutnya ada inti dari program utama kita, yaitu baris kode ini, yang mana tugasnya itu untuk menyimpan Q kosong. Jadi Q kosong akan disimpan ke dalam save antrean pesanan. Jadi nanti ini yang akan menyimpan data-data dari Q itu. Kemudian ada save counter sama dengan 1. Ini untuk membuat atau mengurutkan orderan ID pesanan kita secara berbeda-beda nantinya. Kemudian selanjutnya ada print system order set nama upper aktif. Ini untuk memberikan informasi bahwa sistem order kita sedang aktif, dan set nama upper ini bertugas untuk nama restoran kita untuk semuanya huruf kapital. Kemudian ada status, yang kemudian ada baris kode ini, yang artinya itu jika save antreannya itu kosong, maka isi statusnya adalah kosong. Namun jika ada di dalam save antrean ini ada data atau pesanan, maka akan mengisinya dengan ada pesanan. Nah, ini selanjutnya adalah baris selanjutnya, yaitu status awal antrean sama dengan status yang sebelumnya tadi. Selanjutnya ada dev get time served, yang mana ini untuk memformat jam nyata saat ini. Yang formatnya adalah jam, menit, dan detik. Selanjutnya adalah operasi dasar enqueue, yang mana ada di dalam fungsi pesanan masuk yang menerima parameter menu atau menu makanan kita. Nah, di dalamnya ini ada ID pesanan, yang mana isinya itu adalah app, string, or save counter. Save counternya ini yang awal tadi, yaitu 1. Kemudian data pesanan ini di dalamnya ada dictionary, yaitu ID pesanan yang didapat dari ini, kemudian menu yang akan didapat dari inisialisasi nantinya, dan waktu yang ada dapat dari dev get time. Nah, ini kita akan menambahkan enqueue-nya atau datanya, yaitu datanya itu dapat dari data pesanan ini, yang mana isinya nantinya ada ID, menu, dan waktu. Selanjutnya ada print app data pesanan, waktu, enqueue, ID pesanan, menu diterima, yang mana akan memberitahu bahwa pesanan ini diterima di waktu kapan, ID-nya apa, dan menunya apa. Kemudian ada menampilkan operasi dasar size, yang mana size ini adalah operator untuk mengecek ada berapa data di dalam enqueue itu. Nah, karena kita menambahkan 1, nantinya pastinya akan jumlah antrian saat ini 1. Nah, kemudian ada save counter tambah 1. Jadi setiap ada pesanan masuk, save counternya ini atau ID-nya ini akan bertambah 1. Jadi akan berbeda setiap kali adanya pesanan masuk. Kemudian ada operasi dasar isEmpty dan size.
Di sini ada def status antrian save, kemudian mencetak print cetak cek status antrean. Ini untuk memberitahu konfirmasi lognya gimana. Terus ada if save antrean pesanan is empty. Is empty ini itu adalah operatornya juga, operator dasar untuk mengecek apakah di dalam queue itu ada data atau tidak. Jika di dalam queue itu tidak ada, maka akan memprint hasil antrean kosong, koki bisa istirahat. Namun jika di dalamnya ada data, maka akan memprint hasil ada save antrean pesanan size. Ini berarti yang kembali ke atas tadi ada berapa ada berapa data di dalam size-nya itu. Nah, jadi tergantung pesanannya ini ada berapa, akan memprint ada berapa size-nya itu. Pesanan menunggu dimasak. Kemudian selanjutnya ini adalah operator dasar dequeue. Di dalam ini ada dep proses masak. If save antrean pesanan is empty, jika pesanan di dalamnya itu kosong, maka print gagal memproses dapur bersih, tidak ada antrean, return. Namun jika di dalamnya ada isinya, maka akan memulai pemrosesan dapur. Nah, kemudian ada while not save antrian pesanan is empty, jadi akan melakukan looping jika pesanannya itu belum empty. Nah, kemudian akan mengambil data dari front atau data dari depan yang mana sesuai dengan FIFO, yaitu first in first out. NP yang pertama masuk atau pesanan yang pertama kali datang akan dimasak terlebih dulu, akan dimasak duluan. Jadi yang paling depan akan diambil datanya, kemudian akan masuk ke dalam pesanan sekarang. Nah, kemudian selanjutnya akan print self get time, yaitu waktu nyatanya sekarang. DQ Poki sedang memasak pesanan sekarang, menunya apa. Selanjutnya adalah simulasi waktu masak random. Di sini kita menggunakan invert random yang tadi di atas, yang mana akan menghasilkan angka acak antara 1, 2, dan 3. Jadi ini akan berguna untuk memberikan kita bahwa simulasinya ini seakan-akan nyata. Kemudian selanjutnya print self get time selesai, pesanan sekarang dengan ID-nya ini apa, siap dijemput kurir. Selanjutnya print F semua pesanan telah diproses. Nah, lanjut ke simulasinya. Yang pertama, kita akan menginisialisasi restorannya. Kita membuat objek resto, yaitu sama dengan restoran digital dengan nama restoran informatika. Kemudian simulasi NQ-nya, pesanannya itu masuk. Kita print dulu, pelanggan mulai memesan, memasukkan pesanannya secara spesifik. Nah, yang pertama ada pesanan masuk dengan menu nasi goreng. Kita beri time slip 1, yang mana yang kita gunakan di atas yaitu import time untuk memberikan jeda antar proses. Jadi jedanya itu akan 1 detik. Kemudian ada lagi presto pesanan masuk mie ayam dengan menu mie ayam. Berikan lagi jeda 1 detik. Kemudian ada lagi seblak dan kita berikan lagi 1 detik jedanya. Nah, yang ketiga kita cek status is empty dan size-nya sebelum dimasak. Jadi di sini akan memanggil status antrean. Nah, status antrean ini yang tadi itu, jika is empty-nya itu kosong, maka akan memprint antrean kosong, koki bisa istirahat. Tapi jika tidak kosong, akan memprint hasil ada save antrean pesanan size, pesanan menunggu dimasak. Selanjutnya akan proses masak, di mana kita akan memanggil metode masak. Jadi di sini data-data yang kita masukkan tadi akan diproses di dalam def proses masak ini sesuai yang dengan dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan mengecek lagi. Nah, seharusnya ini akan outputnya berakhir dengan status antrean, hasil antrean kosong, koki bisa istirahat. Nah, saya akan coba dengan run. Oke, pertama-tama status awal antrean kosong. Karena pada awalnya di sini kita akan def minute ini akan secara otomatis dipanggil ketika
kita membuat objek atau menginisialisasi. Nih, ini sistem order restoran informatika aktif, yang mana akan memprint ini tadi. Oke, selanjutnya ke pelanggan mulai memesan. Kita akan memprint ini, kemudian resto pesanan masuk. Kita ambil contoh yang resto pesanan masuk nasi goreng. Nah, di sini akan diolah yang tadinya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita ambil lagi cek status antrean. Sebelum itu kita akan cek dulu jumlah antrean saat ini. Oke, jumlah antreannya saat pesanannya masuk satu kali akan mengecek ada berapa data di dalamnya, yaitu sesuai dengan operator dasarnya itu size. Oke, jumlah antrean 1. Kemudian ada lagi nih diterima mie ayam. Nambah lagi jumlah antreannya 2. Oh ya, di sini juga terbukti ya kalau ID ordernya itu akan bertambah karena ada save counter tambah dengan 1. Kemudian seblak diterima, jumlah antreannya tambah lagi 3. Baru kita di sini mengecek status antrean. Nah, seharusnya status antrean ada 3 karena sesuai dengan yang di atas tadi. Kemudian mulai memproses dapur. Di sini akan berjalanlah fungsi proses masak ini. Oki sedang memasak nasi goreng, selesai, siap dijemput kurir. Nah, semua pesanan telah diproses. Kita cek lagi status antriannya. Maka benar, hasil antrian kosong, Koki bisa istirahat. Nah, jadi begitulah simulasi studi kasusnya. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat diterima. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 4. Semoga tujuan kami dapat dipahami. Jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas, selebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, Comment, share. dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.